Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep negara dalam fikih siasah. Ini merupakan konsep awal ya, setelah kita membahas tentang sejarah tata negara dari masing-masing dinasti, mulai dari masa Rasulullah, kemudian siapa lagi? Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Ya, masing-masing dinasti itu mempunyai ciri khas tersendiri ya. Bahkan pada zaman Rasul, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada beberapa perbedaan tentang bagaimana sistem pemerintahannya. Terutama pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu masa-masa teokrasi sekali ya, aristokrasi. Jadi di situ bagaimana Islam, konsep negaranya itu berbeda dengan pada masa Rasul dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan pada akhir masa Turki Utsmani, yang tadinya itu konsepnya khilafah kemudian berubah menjadi apa? Sudah ditonton belum videonya? Turki Utsmani. Perubahan konsep pemerintahan pada masa Turki Utsmani itu dari konsep khilafah menjadi konsep apa? Hah? Ya, republik ya. Jadi perubahan drastis atau titik tolak dari konsep pemerintahan Islam itu ada pada masa Turki Utsmani. Nah, sekarang konsep negara dalam fikih siasah, apakah konsep negara yang ada di dunia, bahkan di Indonesia, itu apakah sama dengan konsep fikih siasah? Kita lihat dulu macam-macam negara hukum. Ada 5 negara hukum. Kita mengenal negara hukum itu ada yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian kita juga mengenal istilah Eropa kontinental atau Rechtsstaat. Mungkin ini teman-teman sudah sering ya mendengarnya kalau dalam konsep tata negara ya, hukum tata negara ada Eropa kontinental, kemudian ada rule of law atau Anglo-Saxon, kemudian ada sosial komunis, dan yang terakhir ada Pancasila. Ini kalau kita membagi negara hukum ada 5 kategori. Nah, sekarang ada namanya konsep barat. Ada beberapa konsep dalam negara ya. Yang pertama konsep barat. Jadi konsep barat itu awalnya ketika abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh konspirasi antara absolutisme raja dan gereja, ini menimbulkan pemberontakan. Jadi ketika di barat itu ada kekuasaan raja, dulu juga di barat pakainya raja, kekuasaan raja, tapi mereka bersekutu atau bersekongkol dengan gereja. Antara negara dan agama tidak terpisahkan pada saat itu. Ketika negara dan agama tidak terpisahkan, namun rakyat banyak yang menderita karena mereka berkonspirasi dalam hal yang kemudian merugikan rakyat. Itu. Ini awalnya. Jadi tidak hanya dalam dunia muslim ya, tidak dalam dinasti Umayyah Abbasiyah, ternyata di barat juga sama seperti itu. Antara agama dan penguasa itu sama-sama merugikan rakyat. Sehingga di barat timbul pemberontakan yang namanya Revolusi Perancis. Itu ya. Ini sama persis apa yang terjadi di Turki Utsmani. Ketika rakyat itu merasa kecewa gitu ya dengan absolutisme raja, nah ini maka kemudian timbul pemberontakan. Akibat dari revolusi Prancis ini itu kebencian masyarakat ya, kebencian rakyat terhadap agama gitu. Sehingga pada akhirnya di barat itu timbul negara liberal. Ini awal mulanya kenapa kok di barat ada yang namanya negara liberal. Itu memisahkan antara agama dan negara. Padahal pada
masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, antara agama dan negara tidak akan terpisah. Dan Nabi Muhammad itu kan sosok negarawan juga sosok agamawan, nggak terpisah. Nabi ya ulama gitu ya, seorang pemimpin agama, Nabi juga seorang pemimpin negara. Tapi pada masa ini, konsep Barat ini, agama dan negara dipisah. Ternyata efeknya sampai sekarang, pemisahan antara agama dan negara ini awalnya karena revolusi Prancis. Di Barat ada konsep apa saja? Ada konsep Reichstag yang tadi ya, dan ada rule of law. Ini nanti kamu bisa membaca di referensi hukum tata negara apa perbedaan mendasar antara Anglo-Saxon dan rule of law gitu ya. Pada intinya kalau dua konsep ini memberikan kebebasan luas pada individu termasuk kalau mereka tidak ingin beragama. Jadi memang agama dan negara dipisah ya kalau dalam konsep Barat. Tapi individunya masih dibebaskan. Artinya boleh kamu beragama, boleh tidak. Terserah, pokoknya agama bukan urusan negara gitu. Ini kalau konsep Barat. Selanjutnya adalah konsep sosialis legality atau komunis sosial. Nah, bedanya apa dengan konsep Barat? Kalau konsep ini anti agama. Kalau tadi individu masih boleh beragama, kalau ini justru sama sekali nggak boleh beragama. Negara dan agama itu terpisah dan agama itu tidak ada, gitu, eksistensinya. Ini kalau komunis. Contohnya ada di Uni Soviet. Tapi karena konsep seperti ini tidak akan bertahan lama ya, dan ini terbukti Uni Soviet kan pecah. Sampai sekarang sudah tidak ada ya, dan tidak ada sekarang di dunia satu negara pun yang tidak mengakui agama, tidak ada. Yang ada paling seperti Barat, jadi up to you, kamu boleh beragama, boleh tidak. Tapi nggak ada yang kemudian melarang warganya untuk tidak beragama, tidak ada. Karena konsep dasar manusia itu kan butuh agama, butuh Tuhan. Maka sulit sekali ya kalau misalkan sebuah negara melarang masyarakatnya ateis. Yang berikutnya ada konsep negara Pancasila. Kalau Pancasila ini kadang ada orang yang menyebut Pancasila itu seperti Anglo-Saxon atau rule of law ya. Tapi berbeda karena kalau Pancasila ini menitik beratkan pada keseimbangan antara negara dan agama. Kalau di Indonesia, masyarakat wajib beragama. Nggak boleh kemudian tidak beragama seperti Barat. Kalau Barat masih boleh kan, kamu ateis boleh, beragama boleh. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh. Harus beragama memilih salah satu agama yang diyakini. Walaupun nanti prakteknya kamu ateis ya terserah. Tapi KTP-nya harus beragama. Nggak ada kemudian KTP ateis di Indonesia, nggak ada. Harus beragama. Karena sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kalau negara Pancasila harus beragama, kemudian kegiatan agama tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya diatur oleh negara, tapi ranah yang muamalah seperti bagaimana kita berangkat haji misalkan atau pendirian tempat ibadah itu harus diatur oleh negara. Tapi kamu sholat apa enggak ya terserah. Itu enggak diatur oleh agama dalam hal ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa sih? Ya, yang hubungannya langsung dengan Allah, sholat, puasa, itu tidak akan diurusi oleh negara. Selanjutnya ini yang paling penting. Kita akan mengenal yang namanya nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam itu selalu diidentikan dengan teokrasi. Teokrasi kan berarti sebuah konsep yang menekankan bahwasannya penguasa pemerintahnya adalah mandat Tuhan.
ini pernah digaung-gaungkan oleh Syiah juga ya. Ali itu sosok pemimpin yang dimandatkan oleh Tuhan, maka kita harus menaati. Nah, kalau sudah begitu kan repot. Itu teokrasi. Jadi kayak khalifah-khalifah di Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, mereka pakainya teokrasi. Nah, beda dengan nomokrasi. Apa sih kalau nomokrasi? Kalau nomokrasi itu penguasanya itu hanya pelaksana hukum syariat Islam. Gitu. Dan nanti pelaksanaannya melalui ijtihad. Bukan kemudian saya ini sosok yang diamanahi oleh Tuhan untuk menjadi penguasa, bukan. Kalau seperti itu nanti jadi dia otoritasnya berlebihan ya. Beda kalau nomokrasi. Nah ini nomokrasi yang kita anggap ideal dalam fikih siasah. Kepala negaranya itu bukan sosok yang untouchable man, jadi sama sekali nggak bisa tersentuh hukum. Hadis Nabi pernah ada ya, bahwasanya kalau sampai anakku Fatimah ya, itu nanti mencuri gitu ya, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu bahwasanya menyatakan kalau Nabi itu bukan sosok yang kemudian kebal hukum. Bahkan keluarga Nabi pun akan Nabi hukum karena Nabi itu sebagai sosok kepala negara ya waktu itu. Nah ini kalau nomokrasi begitu. Ada juga contoh pada masa Khulafaur Rasyidin. Pernah ada Abu Bakar dan Umar. Nah Abu Bakar ketika pidato pengangkatannya ya sebagai khalifah, beliau kan menyatakan kalau misalkan saya ini benar silakan diikuti, kalau tidak maka saya menerima saran dan kritik. Itu Abu Bakar. Umar juga pernah ya. Ini berbeda dengan praktek negara kenegaraan dalam Daulah Umayyah maupun Daulah Abbasiyah. Kalau nomokrasi Islam. Prinsipnya apa saja? Prinsipnya ini kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah. Artinya ketika kita itu menjadi khalifah, maka kita harus mengatur negara. Kekuasaan amanah. Jadi jangan kemudian sewenang-wenang mentang-mentang kamu ini penguasa, presiden, maka kamu semena-mena. Kemudian keadilan secara seimbang. Yang namanya adil itu seimbang, gitu. Makanya kemudian yang namanya sosok presiden itu kadang mungkin dirasa tidak adil menurut rakyat A ya, tapi kadang juga berasa adil menurut rakyat B. Maka ketika kita melihat sosok Jokowi misalkan, beliau membangun membangun atau memindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan gitu ya. Ya mungkin kalau secara kasat mata kita nggak adil gitu, kayaknya membuang-buang uang. Tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin. Jangan-jangan beliau itu ingin meratakan pembangunan di Indonesia. Itu kan kita nggak tahu juga. Kemudian musyawarah kewajibannya itu setingkat di bawah kewajiban sholat. Jadi penting sekali yang namanya musyawarah, terutama dalam mengambil kebijakan-kebijakan negara ya. Kemudian kepatuhan pada pemimpin atau ulil amri ini pasti ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Kita itu memang disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amri siapa sih? Pemerintah itu bisa presiden, bupati, selama mereka itu tidak zalim dan tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka kita wajib mematuhi ya. Maka ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan kebijakannya itu untuk kepentingan rakyat banyak, kita nggak boleh kemudian mencela. Contohnya vaksin misalkan, pemerintah sudah berusaha untuk
menyalurkan vaksin, berusaha untuk lockdown. Asal itu memang untuk kebaikan, ya kenapa tidak? Kita harus mematuhi ulil amri. Mengkritik boleh, tapi kemudian tidak kemudian kita mencela. Selanjutnya persaudaraan dan persatuan, ini pasti ya. Kemudian perdamaian dalam berhubungan dengan sesama manusia. Yang namanya perdamaian itu tidak hanya sesama muslim. Dalam Islam itu kita harus kemudian berhubungan baik dengan seluruh manusia, termasuk non-muslim. Selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini maksudnya adalah kontrol kekuasaan. Ini sebaiknya dalam sebuah pemerintahan ada yang namanya oposisi. Oposisi ini fungsinya kontrol kekuasaan. Apakah di Indonesia masih ada oposisi? Setelah Prabowo bersatu dengan Jokowi, apakah masih ada oposisi? Nah, ini sebenarnya yang mengkhawatirkan ya, karena sebaik-baiknya sebuah pemerintahan itu harus ada oposisinya. Coba kalau nggak ada oposisi, bisa-bisa pemerintah ini lost control. Jadi oposisi itu walaupun menyebalkan ya istilahnya, ini sebagai media kontrol sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah profesionalisme dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban, artinya siapapun yang menjadi pemimpin, dia harus kompeten, amanah. Jangan seperti zaman Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang namanya khalifah turun-temurun ya. Anaknya nggak kompeten, suka mabuk, nggak berilmu, tetap aja dia jadi raja. Gitu. Makanya ini saya menyinggung dunia pesantren juga ya. Yang namanya pesantren itu kan keturunannya nanti yang akan menggantikannya. Maka karena memang sudah tradisi dari pesantren siapapun anaknya nanti akan menggantikan, itu seharusnya dipersiapkan gitu. Dipersiapkan oleh ayahnya, misalkan nanti anaknya pasti akan menggantikan ayahnya memimpin pesantren, itu seharusnya sudah disiapkan. Kalaupun kok ternyata anaknya tidak kompeten, seharusnya mengambil orang lain untuk mendampingi anaknya, supaya nanti pesantrennya bisa maju. Kalau kita lihat di dunia pesantren, kalau misalkan anaknya nggak kompeten, biasanya pesantrennya nggak lama. Itu contoh aja gitu. Apalagi dalam sebuah negara, gitu. Pasti lebih ini lagi ya, lebih besar lagi efeknya. Yang terakhir adalah penegakan HAM. Nomokrasi itu intinya adalah menegakkan HAM bagi seluruh manusia, termasuk kebebasan beragama. Islam saja kemudian membebaskan ya, lakum dinukum waliyadin, terserah. Maka kita nggak boleh kemudian berusaha untuk menyatukan semua umat dalam satu agama, itu nggak mungkin. Nah, makanya ketika kita melihat Indonesia dengan Pancasilanya, maka kita harus refleksikan apakah Pancasila itu sudah merefleksikan nomokrasi Islam. Itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Bahwasannya apakah negara Indonesia ini sudah negara yang Islami, seperti yang ada dalam fikih siasah ini, nomokrasi Islam. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Loh,